Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hal pesan agama terkait dengan pengkhianatan oleh pasangan. Apakah itu pasangan pada saat pacaran atau pasangan pada saat sudah menikah. Menikah itu ada yang usia setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Setelah itu ada pengkhianatan dari salah satu pihak. Kata khianat itu bahasa Arab dari kata khona, khianat. Nah, itu. Khona atau khianat itu artinya apa? Tidak bisa dipercaya. Yang kedua, tidak jujur. Yang ketiga, tidak menepati janji. Jadi, jika salah satu pihak tidak bisa dipercaya dengan janjinya atau tidak bisa dipercaya dengan komitmennya, itu artinya berkhianat. Bagaimana Islam memberikan arahan kepada kita jika terjadi pengkhianatan seperti itu, sehingga kita bisa memiliki sikap yang mulia, sikap yang baik, tetap mulia, tetap baik meskipun kita dikhianati. Yang pertama, ya, pesan yang pertama, yang terjadi dari pengkhianatan itu adalah sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tahu pada saat terjadi pengkhianatan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita baca, yaitu ayat kursi. Nah, di sini saya bacakan saja biar lebih kuat. Artinya saja untuk menyingkat waktu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memeliharanya, keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Dari ayat ini tadi jelas bahwa Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi Allah tahu. Allah benar-benar tahu yang terjadi pada saat pengkhianatan itu. Dan itu atas izin Allah juga. Karena itu sudah ketetapan Allah. Saya ulangi lagi. Karena pengkhianatan itu adalah ketetapan Allah dan Allah tahu. Berarti itu harus kita yakini sebagai suatu ketetapan. Itu penting sekali. Kalau itu ketetapan Allah, berarti Allah punya maksud. Nah, ini penting ini. Berarti Allah punya maksud yang benar, yang baik. Perlu kami jelaskan juga bahwa semua takdir Allah yang menimpa orang-orang soleh, ya, orang-orang baik, itu adalah rahmat. Yang dikhianati itu pasti baik. Jadi yang dikhianati itu pasti baik. Kalau tidak baik, berarti itu yang mengkhianati. Jadi karena kita adalah orang yang baik, yang dikhianati, berarti yang terjadi pada diri kita itu adalah hal yang baik. Itu adalah rahmat. Allah punya maksud yang baik. Ini yang harus kita pahami. Karena ini adalah yang terbaik, kita harus yakin, ya, dengan ketetapan ini, dengan yakin seyakin-yakinnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang kedua, ya, karena pengkhianatan itu adalah hal yang baik buat kita,
Yang kedua apa? Kita harus cepat move on. Mencari yang terbaik. Jadi mencari pasangan yang terbaik. Karena yang tadi tidak baik, berarti kita harus mencari yang terbaik. Untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan kita ini. Jangan sampai kita ini putus asa. Jangan sampai kita takut untuk melangkah lagi, mencari yang terbaik. Salah itu. Nanti Anda akan rugi, kita akan rugi. Karena berpasangan itu, ya menikah itu adalah seperti yang Rasulullah sampaikan, menikah itu adalah menjalankan separuh agama. Jadi jangan berhenti untuk mencari yang terbaik. Lakukan untuk mencari yang terbaik. Karena pernikahan itu adalah mulia. Allah menyukai orang yang menikah, dan Allah dan Rasulullah adalah menyampaikan dalam hadisnya, nikah itu adalah separuh menjalankan agama. Untuk mencari yang terbaik, nah, ini ada caranya. Nah, silahkan ya, menghubungi saya. Ya, silahkan menghubungi saya agar bisa mendapatkan calon yang terbaik. Nah, silahkan menghubungi di nomor HP saya 0813 85 68 7878. 0813 85 68 7878. Gratis ya. Gratis. Nah. Pesan yang ketiga. Jodoh itu ya. Kalau sudah ada pengkhianatan, berarti ya jodohnya sampai di situ. Jodohnya sampai di situ saja. Jadi baiknya perjodohan itu sampai di situ saja. Jadi ada yang menjalani perjodohan 1-2 tahun, berarti baiknya sampai di situ saja. Karena ada pengkhianatan, berarti selebihnya itu tidak baik. Makanya Allah membiarkan pengkhianatan itu. Makanya Allah membiarkan pengkhianatan itu karena baiknya sampai di situ saja. Allah menyiapkan tahapan berikutnya yang lebih baik. Nah, itu juga harus diyakini. Nah, ternyata dalam perjodohan itu ada yang lama dan ada yang sebentar. Ada yang pernah kami lihat sendiri. Setelah menikah 25 tahun, bahkan lebih, itu bisa bercerai. Ada pengkhianatan. Itu semua adalah takdir Allah yang terjadi pada setiap individu yang berbeda-beda. Nah, pesan keempat. Jadi jodoh itu ada dua. Jodoh sejati dan tidak sejati. Jodoh sejati dan tidak sejati. Nah, jodoh sejati itu adanya di surat Ar-Rum ayat 21 yang sering ditaruh di undangan-undangan pernikahan. Ini saya bacakan aja biar lebih kuat. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ciri-ciri pasangan sejati itu apa? Ya, akan selalu ya, ada kecenderungan untuk apa? Menenteramkan hati dan pikiran. Menenteramkan hati dan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua ada rasa kasih dan sayang. Jadi tentram, kasih dan sayang. Ini terus menerus tanpa henti sampai maut memisahkan. Nah, jadi jodoh sejati ada 3 kriteria tadi. Menentramkan, kasih dan sayang, atau mencintai, menyayangi, menghormati, memuliakan dan seterusnya. Itu jodoh sejati. Kalau jodoh yang tidak sejati adalah jodoh yang tidak melakukan 3 hal tadi. Tidak membuat ketentraman, menyusahkan, tidak mengasihi, tidak menyayangi, malah membenci. Tidak menghargai, ya, tidak memuliakan, tidak menghormati. Makanya Allah menghentikan pernikahan itu
menstop pernikahan itu karena sampai di situ saja kebaikannya, diganti oleh Allah yang memiliki kriteria 3 tadi. Nah itu. Jadi ya, kita harus memahami jodoh ada 2, sejati dan tidak sejati. Kalau yang sejati itu yang harus kita temukan, di antaranya dengan cara yang tadi kami tawarkan untuk menghubungi saya tadi, ya, free, bebas, nggak ada biaya. Pesan yang ke-5, dunia ini adalah, salah satu ciri dunia adalah apa? Adanya senda gurau dan main-main. Jadi kita akan ketemu dengan orang-orang tertentu, ya, pada tahapan tertentu dia akan hanya main-main dan senda gurau. Jadi kita dipermainkan. Nah itu ada di surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut saya bacakan juga. Surat 29 ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang-orang yang berkhianat itu artinya dia sedang melakukan apa? Senda gurau dan main-main dalam hidupnya. Dan itu sebenarnya sedang melakukan dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau ini untuk perempuan ya, seorang perempuan yang berkhianat, yang minta cerai kepada laki-laki, kepada suaminya tanpa alasan yang benar, haram hukumnya baunya surga. Nah, baunya aja haram, apalagi surganya. Sama juga laki-laki yang berkhianat, yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang benar, itu juga sama. Surga tidak mau menerima kecuali orang-orang yang mau bertaubat dengan kesalahan-kesalahannya itu. Nah, jadi dunia ini adalah diisi dengan orang-orang yang bermain-main dan senda gurau. Ini harus kita pahami agar kita tidak mudah kecewa, mudah kaget dengan peristiwa yang dialami dalam kehidupan di dunia ini. Pesan yang ke-6. Seseorang yang berkhianat itu tidak baik buat kita, tapi bisa menjadi baik buat orang lain. Nah, saya ulangi lagi. Seseorang yang berkhianat itu tidak baik buat kita, tapi bisa menjadi baik buat pasangan yang lain, buat pasangan dia yang baru. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ikhlaskan saja karena dia baik buat orang lain, tapi tidak baik buat kita. Oke. Pesan yang ke-7. Karena kita sudah tahu ini semua adalah takdirnya Allah dan terbaik buat kita pengkhianatan itu, dan baik buat dia karena dia menemukan yang baik, tapi meskipun dia melakukan dosa. Makanya apa sikap kita? Kita jangan saling membenci, jangan saling mendendam, jangan saling bermusuhan dan seterusnya. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Mengapa? Karena hal-hal yang kita lakukan tadi itu, membenci, mendendam, itu semuanya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kita dendam, kita benci, itu mengganggu pikiran kita, perasaan kita. Jadi jangan dilakukan hal-hal yang tadi kami sampaikan. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Tetap baik saja sama mereka, sama dia, ya, karena itu semua adalah terbaik buat kita. Dan itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi kami sampaikan adalah rahmat buat kita. Jadi untuk apa kita membenci? Meninggalkan kita itu lebih baik, berarti kita gak ada alasan untuk membenci, memusuhi, dendam dan lain-lain. Oke. Pesan yang ke-8 sekarang.
hapus semua kenang-kenangan dengan dia. Karena kalau itu tidak dihapus akan menjadi kita baper nanti ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah menikah lagi, kalau itu gak dihapus, itu mengganggu, merusak, menyakiti pasangan kita yang baru. Menyakiti pasangan kita yang terbaru dan akan mengganggu keharmonisan keluarga kita. Jadi lupakan semua, ya, maafkan, lupakan, tetap baik, kita fokus dengan keluarga kita yang kita bangun dengan keluarga yang baru yang Allah berikan buat kita untuk sekarang dan yang akan datang. Pesan yang ke-9 ya. Ya, kita tidak perlu ya mengeluh, stres, bingung, putus asa, nangis, baper dan lain-lain. Karena itu juga nggak ada manfaatnya, ya nggak ada manfaatnya. Jadi terus melangkah maju untuk mencari yang terbaik. Nah sekali lagi mengeluh itu ya perbuatan yang Allah tidak suka. Kami masih ingat kata-kata yang baik ya. Setiap ada masalah apapun di dunia ini, cepat cari solusinya. Apapun, fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Karena masalah itu kalau difokuskan, kita semakin pusing dan pusing. Tapi cari solusi-solusi, opsi-opsi yang positif. Dan Allah menyediakan opsi itu untuk kita dapatkan. Pesan yang terakhir, yang ke-10. Ya. Pengkhianatan itu adalah ujian dari Allah. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu menguji kepada hambanya. Bagi hambanya yang mampu. Kalau tidak mampu, Allah tidak akan menguji. Karena kita mampu, berarti kita ini orang kuat. Makanya layak untuk diuji. Ya. Ini ada di surat 39 ayat 10. Ini surat 39 ayat 10. Karena ini ujian, ya, kita harus menjadi orang apa? Yang sabar. Sabar ini adalah satu-satunya perbuatan manusia yang Allah memberikan pahalanya itu tidak terbatas. Jadi tidak ada perbuatan manusia ini yang pahalanya melebihi sabar, itu nggak ada ternyata. Satu-satunya pahala yang tiada batas itu hanya sabar. Ya, hanya sabar. Jadi kalau kita sabar dengan pengkhianatan itu, berarti pahala kita mengalir dan besar. Dan itu menjadi jaminan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dengan adanya pengkhianatan itu. Luar biasa. Jadi nggak usah khawatir ya nggak usah khawatir atau cemas dengan pengkhianatan, karena dengan pengkhianatan itu adalah rahmat buat kita karena bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu-lalu yang telah kita lakukan. Nah, ini dalam surat Ar-Rum ya. Surat Az-Zumar ya, surat 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya. Jadi pahala sabar itu tanpa batas, saking besarnya, nggak ada batas. Jadi, ya, marilah kita menerima pengkhianatan ini dengan ikhlas, dengan rela dan dengan kesabaran. Sabar juga artinya menahan diri. Tidak usah marah berlebihan, tidak usah nangis, nggak usah emosi, stres, depresi yang berlebihan. Karena pengkhianatan itu adalah rahmat dari Allah, itu adalah mendatangkan pahala yang besar buat kita semua. Sekian dari kami. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dan menjadi hamba yang sangat sabar dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.